ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membahas tentang rukun iman, yang mana kita telah masuk kepada rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk poin dalam beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tasdik, membenarkan karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hubungannya bahwasanya seseorang dari orang mukmin yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti dia adalah orang yang beriman, kemudian bertakwa, kemudian dia mengikuti dengan benar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diberikan karamah kepadanya sebagai berita gembira yang disegerakan baginya di dunia. Disebutkan dalam kitab Aqidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min usul ahli sunnati wal jamaati at-tasdiqu bi karamatil awliya. Di antara prinsip pokok dasar ahli sunnah wal jamaah, tasdiqu bi karamati awliya, membenarkan karamah yang terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karamah yang terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kejadian-kejadian yang luar biasa, baik dari masalah ilmu, penampakan-penampakan, kemudian takdir-tasir atau pengaruh-pengaruh, atau asar-asar yang diriwayatkan sahih dari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan terjadi di kalangan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang sesudah mereka. Kemudian apa yang dimaksud dengan karamah? Ta'rifnya, definisinya karamah. Karamah adalah amrun khariqun lil adati yajrihi Allahu ala yadi waliyyin min awliyaihi. Perkara yang luar biasa, perkara yang terjadi di luar kebiasaan, yang ada, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukannya dari tangan atau di tangan seorang wali dari wali-wali Allah. Jadi ada 3 poin di sini. Perkara yang luar biasa kemudian diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tangan para wali-walinya. Dari takrif ini, keluar dari takrif ini adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Kalau kejadian yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul bukan namanya karamah, namanya adalah mukjizat. Yang diiringkan karena mukjizat itu makrunun, diiringkan dengan ar-risalah. Ya, risalah. Kemudian keluar juga dari pengertian ini adalah kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan, yang terjadi pada diri orang-orang yang bukan wali Allah, orang-orang kafir atau orang-orang fasik, tidak melaksanakan salat, banyak berbuat maksiat, tapi terjadi kejadian yang luar biasa padanya. Maka keluar juga dari pengertian karamah yang demikian ini. Karena kejadian-kejadian yang demikian ini adalah yang di luar dari wali Allah, bukan juga Nabi, kejadian luar biasa padanya, maka itu adalah satu kejadian-kejadian yang merupakan bantuan daripada syaitan yang terjadi pada diri orang-orang yang dikatakan sebagai sihir atau tukang sihir. Maka yang akan kita bahas adalah karamah
para wali-wali Allah yang Allah berikan kepadanya sebagai berita gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian berkata Al-Allamah Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan tentang perkataan Syekhul Islam ini, kata beliau bahwasanya karamah yang terjadi pada wali-wali Allah itu hakikatnya tufidu salas. Apa hikmahnya Allah memperlakukan karamah kepada para walinya? Kata Nasir As-Sa'di ada 3 faedah. Ada 3 faedah yang diambil atau pelajaran yang diambil ketika Allah SWT memperlakukan karamah pada wali-wali. Jadi sebelum kita melangkah kepada ini, kita terjemahkan dulu apa yang dimaksud dengan wali Allah. Siapa itu wali Allah? Siapa itu wali Allah? Mungkin kita sudah pernah dengar atau sering kita dengar Ustaz Taslim biasa menyampaikan kepada kita siapa yang dimaksud dengan wali Allah. Siapa tahu? Orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sesungguhnya kata Allah, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada kekhawatiran kepada mereka, mereka juga tidak bersedih, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Siapa saja orang mukmin kemudian dia bertakwa, maka dia adalah lillahi waliyan, wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terbatas, setiap orang mukmin yang bertakwa adalah wali Allah. Apakah terjadi karamah bagi dia atau tidak terjadi karamah bagi dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah Allah berlakukan karamah pada diri para wali-walinya. Kata saya Nasir As-Sa'di ada 3. Yang pertama adalah dalalatu ala kamali qudratillahi wa nufuzu masyiyatihi. Sebagai dalil untuk menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya kudrat Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan berjalannya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlakukan suatu perkara itu ada sebabnya. Ya, ada sebab-sebab terjadi perkara. Ada sebab, ada musabab terjadi perkara. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sesuatu tanpa sebab. Termasuk karamah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa orang walinya tanpa sebab. Diberlakukan kejadian yang luar biasa tanpa sebab. Ini menunjukkan tentang kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kemampuannya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Sebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang salah satu karamah ketika ada seorang yang melewati kampung yang telah hancur, negeri yang telah hancur, kemudian dia mengatakan, qala anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mautih. Siapakah, adakah yang bisa menghidupkan negeri ini setelah matinya negeri ini? Kampung yang telah runtuh, mati, negeri tersebut tidak ada penghuninya. Maka dikatakan bahwasanya fa'amatahu Allahu mi'ata am. Tsumma ba'athahu. Allah mematikan orang tersebut, orang yang berkata tersebut 100 tahun. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan. Allah bertanya kepadanya, "Kam labista? Berapa lama engkau tidur?" Maka dia mengatakan labistu yawman aw ba'da yawm. Saya tidur sehari atau setengah hari. Maka dikatakan qala bal labista mi'at am. Bahkan engkau telah tertidur atau telah mati selama 100 tahun. Mati selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa sarabika lam yatasanna. Lihatlah makanan dan minumanmu belum berubah. Fanzur ila himarik. Lihatlah himarmu. Lihatlah keledaimu yang sudah mati menjadi tulang belulang. Kemudian fanzur ila izami. Lihatlah tulang-tulangnya. Summa nunsisuha fanaksuha lahma. Kemudian kami mengumpulkan tulang-tulang tersebut, kemudian kami membungkusnya kembali dengan daging. Falamma, ketika tabayyana lahu, telah jelas kejadian itu di depan matanya, dilihatnya dari tulang, dari
hanya sekedar tulang kemudian dibungkus daging, dibungkus kulit kemudian dihidupkan lagi kembali oleh Allah. Maka dia mengatakan, falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya karamah yang terjadi untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki, baik ada sebabnya maupun tanpa sebabnya. Kemudian kedua, di antara faedah Allah memperlakukan karamah kepada para walinya adalah terjadinya karamah yang disebabkan karena mukjizat bagi para nabi-nabi. Mukjizat nabi. Kenapa? Lianna tilkal karamah lahum tahsil lahum illa bi barakati mutabi'atin nabiyyin. Karena terjadinya karamah bagi seorang wali, seorang mukmin yang bertakwa, itu disebabkan karena mutabi'ah, pengikutan itibanya dia dengan sempurna kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak ittiba kepada nabi, tidak mengikuti sunnah nabi, tidak akan terjadi karamah pada dirinya. Tidak akan terjadi karamah pada dirinya. Oleh karenanya ini termasuk salah satu faedah menunjukkan bahwasanya hubungan antara karamah wali dengan nabi, karena orang yang diperlukan karamah baginya adalah orang yang betul-betul mutaba'ah dengan sempurna. Mutaba'ah, betul-betul mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara faedahnya, Allah berlakukan karamah kepada para wali. Sesungguhnya karamah para wali Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan minal busra mu'ajjilah fil hayatid dunya, kama qala ta'ala lahumul busra fil hayatid dunya. Ini termasuk kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin di dunia. Di dunia diberikan kabar gembira, diberikan pertolongan dan karamah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karamah baginya, kejadian yang luar biasa baginya yang terjadi pada dirinya sebagai berita gembira yang disegerakan, sebagaimana Allah berkata dalam firman-Nya, lahumul busra, bagi mereka adalah kabar gembira di dalam kehidupan di dunia. Ini di antara faedah Allah berlakukan karamah kepada para wali Allah yang disebutkan di dalam oleh Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Kemudian, kenapa di dalam kitab-kitab akidah senantiasa disebutkan tentang perkara ini? Tasdik, prinsip Ahlussunnah adalah membenarkan karamah para wali, karena ada sekelompok dari Islam yang mereka itu tidak percaya dengan karamah wali. Di antaranya Mu'tazilah dan yang terpengaruh dengan falsafah. Mu'tazilah, falsafah dan Jahmiyah, mereka tidak percaya kepada karamah nabi, karamah para wali. Dengan alasan apa? Mereka mengatakan bahwasanya kalau kita percaya kepada karamah para wali, berarti terjadi penyamaran dengan mukjizat nabi, karena yang mempunyai kejadian luar biasa yang terjadi kejadian luar biasa itu hanya para nabi saja. Kalau terjadi juga para nabi kepada para wali, berarti nanti dia mendakwakan diri sebagai seorang nabi yang dia memiliki kejadian yang luar biasa tersebut. Maka hal ini dibantah oleh Syekh ini. Kata beliau, seorang wali yang terjadi karamah baginya tidak mungkin dia mendakwakan dirinya sebagai seorang nabi. Kalau dia mendakwakan dirinya seorang nabi, maka dia bukan lagi seorang wali. Demikian juga alasan mereka nanti tersamarkan dengan para tukang sihir yang biasa menyihir, bisa berjalan di atas air atau bisa menari-nari di atas api. Orang-orang fasik, orang kafir bisa jalan di atas air, bisa menari-nari di atas api, tidak mempan dengan senjata tajam, kebal. Maka ini juga kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri mereka. Tetapi dibantah bahwasanya kejadian ini adalah bantuan daripada setan yang merupakan sihir-sihir yang mereka lakukan sebagai ujian bagi mereka. Kalau mereka melakukannya, mereka akan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah kalau kita berbicara dengan orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak percaya dengan karamah wali dengan alasan yang demikian ini. Tapi telah dibantah dengan sisi ini dengan alasan yang demikian juga.
yang perlu juga kita perhatikan dalam membahas tentang karamah para wali ini, anna adama husulil karamati li ba'dil muslimina la yadullu ala naqsi imani. Sesungguhnya tidak terjadinya karamah pada sebagian kaum muslimin, orang mukmin yang bertakwa, itu tidak menunjukkan bahwasanya imannya nakis. Tidak terjadi karamah pada diri seseorang mukmin yang bertakwa, itu tidak menunjukkan bahwasanya orang ini adalah nakis imannya, karena tidak terjadi karamah baginya. Karena karamah itu di antara tujuannya adalah taqwiyatul imanil abdi wa tasbiti. Di antara tujuannya karamah adalah karamah yang Allah berikan kepada seorang wali Allah. Di antara tujuannya adalah untuk menguatkan iman seorang hamba. Kalau seorang hamba sudah kuat imannya, maka tidak perlu diberikan karamah padanya. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan bahwasanya karamah yang terjadi pada diri tabi'in lebih banyak daripada karamah yang terjadi pada diri sahabat. Kenapa? Karena para sahabat sudah kuat imannya. Ada Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Maka untuk menguatkan iman, para tabi'in karamahnya lebih banyak terjadi karamahnya pada zaman tabi'in daripada di zaman sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di antara tujuan karamah itu adalah iqamatul hujjah 'alal adli, untuk sebagai iqamatul hujjah, tegaknya hujjah kepada musuh jika diperlukan, sebagaimana yang diceritakan Khalid bin Walid ketika menyerang Irak. Mereka mengepung bentengnya. Mereka, orang-orang yang ada di sana, orang-orang kafir yang ada di sana, mereka tidak mau menyerahkan bentengnya, terkepung mereka. Mereka tidak menyerahkan bentengnya kecuali mereka membuat syarat bahwasanya mereka membuat racun yang sangat dahsyat, kemudian menawarkan kepada pimpinan yaitu Khalid bin Walid, panglima perangnya, untuk meminumnya. Ya, untuk meminumnya. Maka Khalid mengambil racun tersebut kemudian meminumnya dan tidak terjadi apa-apa padanya. Maka orang-orang kafir tersebut menyerahkan bentengnya, kemudian menyerah dengan sebab karamah yang diberikan kepada Khalid bin Walid, panglima perangnya ketika itu, sehingga mereka untuk menunjukkan iqamatul hujjah atau tegaknya hujjah kepada para musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak terjadinya karamah pada diri seorang mukmin yang bertakwa bukan menunjukkan bahwasanya dia ada dalam iman. Bahkan disebutkan karamah ini terjadi terkadang bisa menambah ketakwaan seseorang, terkadang juga bisa menjadi seseorang itu menjadi futur, lemah imannya. Karena kalau dia dengan karamah tersebut dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin menjaga keimanannya, maka bertambah keimanannya. Ada orang juga yang ujub, berbangga dengan karamahnya tersebut, sehingga dia dengan kebanggaannya tersebut menjadi dia adalah orang yang celaka dengan sebab ujubnya tersebut. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, bahwasanya tidak terjadi karamah pada orang mukmin yang bertakwa bukan berarti menunjukkan nakisnya imannya orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, karamah yang terjadi itu adalah sabit, tetap di dalam Al-Quran, telah tetap, ya, maksudnya dalil di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah juga, dan berlaku di zaman sahabat. Masih ada Rasulullah SAW hidup yang mana ini termasuk takrir persetujuannya Rasulullah SAW tentang karamah tersebut yang Rasulullah SAW tidak mengomentarinya. Di dalam Al-Quran disebutkan karamah-karamah yang terjadi. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi disebutkan ada 3 orang yang dia itu hidup di negeri kufur. 3 orang yang beriman mendapat hidayah dari Allah SWT untuk beriman, hidup di negeri kufur. 3 orang ini dikejar-kejar oleh orang-orang di negerinya.
Sehingga untuk menyelamatkan agamanya orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memperlakukan keramat kepada 3 orang tersebut. Mereka berlindung di sebuah gua, disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan 3 orang tersebut salasami'ati sinina wasdalu tis'a, 309 tahun. Allah tidurkan ketiga orang tersebut selama 309 tahun. Wa hum naimuna yuqallibuhum zatal yamini, yuqallibuhum Allah zatal yamini wa zatal simali fi sayfi wa fi sitati. Jadi Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Bahkan dikatakan dibolak-balikan, bola balik kiri, balik kanan, sebagaimana orang tidur, balik kiri, balik kanan. Kemudian berlalu musim panas, berlalu musim dingin. Ketika berlalu musim panas, tidak menjadikan mereka gelisah. Ketika berlalu musim dingin, tidak membuat mereka sakit. Jauh mereka tidak lapar, wa ma atashu mereka tidak haus, wa ma malu minal naum mereka tidak terbangun dari tidurnya. Maka ini adalah ramah yang Allah berlakukan pada 3 orang tersebut. Babu akasa hatta, selama itu ya, mereka selama itu tidur selama 300 tahun sampai Allah SWT membangkitkan mereka ketika dalam keadaan negerinya sudah bukan lagi negeri syirik. Negerinya sudah berubah menjadi negeri orang yang beragama samawi. Dulu ketika itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ini sama agama samawi. Ya, sebelumnya orang tersebut sebelum ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun adalah agamanya penyembah berhala. Kemudian setelah dihidupkan, dia pergi ke negerinya kembali. Dia mendapatkan orang-orang sudah beragama Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani yang itu pada waktu itu adalah agama samawi yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua, di antara karamah juga karamah yang terjadi dalam Al-Quran, karamah yang terjadi pada diri Maryam. Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika itu dia mendatang menyadarkan dirinya di sebuah pohon kurma. Kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk menggoyangkan pohon kurma tersebut. Maka jatuhlah buah kurma yang ada di atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya karamah yang terjadi pada diri Maryam, terlebih lagi ketika dia melahirkan seorang anak yang tanpa bapak, maka ini karamah yang terjadi pada dirinya yang disebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga karamah yang disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah, karamah atau kisah seseorang yang Allah amatahullahu bi'atam, yang Allah matikan selama 100 tahun. Demikian juga kisah yang disebutkan oleh Nabi dalam kisah Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman menginginkan agar singgasananya Ratu Balqis itu berada di depannya, maka Jin Ifrit ketika itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman mengatakan, berjanji kepada Nabi Sulaiman bahwasanya dia akan mendatangkan singgasananya, ya, singgasananya Ratu Balqis qabla ayyakuma min maqamati, sebelum Nabi Sulaiman berdiri di tempat duduknya. Kemudian ada seorang ahli ilmi di situ yang telah diberikan pengetahuan kitab, dia mengatakan dia sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Balqis tarfata'in, qabla tarfata'in, sebelum kedipan matanya. Nabi Sulaiman, sebelum kedipan matanya Nabi Sulaiman, sudah ada singgasananya Ratu Balqis depannya. Ini seorang yang ahli ilmi, bukan seorang nabi, dikatakan seorang ahli ilmi, seorang yang diberikan memiliki ilmu tentang Alkitab. Dia diberikan karamah baginya dengan kekuasaan Allah SWT memindahkan singgasananya Ratu Balqis dalam sekejap mata saja, tidak sampai ke depan matanya Nabi Sulaiman. Kemudian disebutkan juga bahwasanya kullu karamati liwaliyin fa hiya
li'anna al-karamata syahadatun minallahi azza wa jalla anna tariqa hadzal wali tariqus sahih. Anna tariqa hadzal al-wali tariqus as-sahih. Setiap karamah yang terjadi pada diri seorang wali ini menunjukkan tanda tentang kenabian nabi yang diutus pada zaman tersebut. Seperti karamah yang terjadi pada diri umatnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya ayat atau tanda kenabiannya Rasulullah SAW. Disebutkan bahwasanya karamah-karamah yang terjadi pada diri nabi-nabi terdahulu yang tidak terdapat pada diri Nabi SAW, maka itu akan terjadi pada diri, karamah itu akan terjadi, atau mujizat yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu yang tidak terdapat pada Nabi SAW, maka akan terjadi pada diri umatnya Rasulullah SAW sebagai karunia daripada kebenarannya ajarannya Rasulullah SAW. Seperti contoh majara ala minal karamatil awliya'i lillahi min ummati. Ya, seperti contoh disebutkan bahwasanya mujizat, salah satu mujizatnya Nabi Ibrahim adalah apa? Dia tidak terbakar dengan api ketika dilemparkan oleh Raja Namrud di api yang berkobar. Api itu dingin, tidak membakar. Maka ini tidak terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ya. Disebutkan bahwasanya anna Rasulullah SAW lam ya'ti fi nar. Rasulullah SAW tidak pernah dilemparkan di api kemudian dalam keadaan itu. Tidak terjadi pada diri Rasulullah SAW, tapi terjadi pada diri umatnya Rasulullah SAW. Disebutkan bahwasanya Abu Muslim Al-Khawlani pernah dilemparkan di kobaran api oleh nabi palsu Aswad Al-Ansi. Nabi palsu dilemparkan ke api, tetapi Allah memberikan karamah kepada dia, api itu tidak membakarnya, menjadi karamah baginya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mujizat Nabi Ibrahim itu terjadi pada dirinya, umatnya Rasulullah SAW. Kemudian wa urada alaihi man al-bakhra lam yuflik li Nabi SAW. Telah datang juga kepada para nabi-nabi sebelumnya bahwasanya ada di antara nabi yang berjalan di laut, seperti Nabi Musa alaihissalam. Ini tidak terjadi kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah diterbelahkan laut kemudian berjalan di belahan laut tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ini terjadi pada diri umatnya Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan asamu mimma khasara li Musa, bahkan lebih besar, lebih agung karamah ini dibandingkan dengan mujizatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa huwa al-masyi ala ma kama fi kisatil a'la ibn al-Hadrami haitsu masau ala dhahril ma'i wa hasa adamu mimma hasala li Musa alaihissalam lianna Musa masya ala ardil yabisa. Musa ketika di belakang, mujizat di belakang laut, kemudian dia berjalan di tengah laut, di dasar laut dalam keadaan kering, ya, tanahnya datarnya kering karena dasar laut kering sampai di seberang. Kemudian Allah tutup kembali laut tersebut, sambung kembali laut tersebut. Tetapi Al-Ala Al-Hadrami membawa pasukannya, di mana pasukannya ketika itu ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, membawa pasukannya berjalan di atas air. Berjalan di atas air, bukan berjalan di daratan yang kering. Berjalan di atas air, tidak ada, kata Abu Hurairah, tidak ada satupun di antara kami yang kakinya basah, sepatunya basah, bahkan kuku-kuku kami tidak basah. Tidak satupun di antara kami. Kami ketika itu berjumlah 4.000 orang. Pasukannya Al-Hadrami mengejar musuh berjalan di atas air.
menunjukkan kata Sesimin lebih agung atau lebih besar daripada kalau Musa berjalan di tanah yang kering, hanya di belah laut. Tapi kalau umatnya Rasulullah SAW berjalan di atas air, di atas air, di atas air, di atas air yang basah. Kemudian disebutkan juga bahwasanya tidak terjadi pada diri Nabi menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati tidak terjadi pada diri Nabi. Sebagaimana mujizatnya Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati dari izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terjadi pada diri umatnya Rasulullah SAW. Salah seorang dari umatnya ketika dalam suatu safar kendaraannya, kudanya atau keledainya mati, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkanlah keledaiku ini untuk saya bisa sampai ke tempat tujuanku. Maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya. Setelah sampai di tempat tujuan, dia mengatakan kepadanya, Alki, lepaskanlah pelananya, karena sesungguhnya binatang itu atau kendaraan ini adalah Uria sebagai pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah anaknya melepaskan pelananya, kemudian khimar atau keledainya tersebut sakata maitatan, jatuh dalam keadaan mati. Kemudian juga disebutkan bahwasanya di antara yang mujizat Nabi terdahulu, di antara yang mujizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang yang buta dan menyembuhkan penyakit kusta. Maka ini terjadi pada diri sahabat. Terjadi pada diri sahabat yang disembuhkan, tetapi yang disembuhkan tetapi berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya anna Qatadah bin Nu'man lamma jaraha fi Uhud, ketika Qatadah bin Nu'man dia terluka di Uhud, yaitu nadarat ainahu hatta sarat ala hadhi, matanya itu terluka keluar sampai matanya ini keluar sampai di pipinya, ya, keluar di pipinya. Fajaa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhadhaha biyadihi, maka Nabi memegang dengan tangannya, wada'aha, dan menempatkan lagi kembali di tempatnya. Kemudian fasarat ahsanu ain, maka menjadilah matanya itu sebaik-baik mata, lebih baik sebelum dia luka matanya. Setelah dibuat oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah sembuh, maka ini adalah karamah bagi Nu'man, kata dari Nu'man, sedangkan mujizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah karamah-karamah yang terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya benarnya atau tanda kebenarannya kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya kalau kita nabi kita atau nabi orang Yahudi dan Nasrani mengatakan nabi kita atau bisa berjalan di laut, maka umatnya Rasulullah SAW juga terjadi. Kalau mereka mengatakan nabi kita bisa menghidupkan orang mati, terjadi juga pada hari ini. Kalau mereka mengatakan bahwasanya ada di antaranya yang tidak terbakar dalam api, maka terjadi juga pada diri umat Rasulullah SAW. Kalau mereka membanding-bandingkan antara para nabi, misalkan nabi ini mujizat ini ternyata ada pada diri umat Rasulullah SAW, meskipun tidak terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kemudian mujizat-mujizat itu bermacam-macam jenis. Ada di antaranya ilmu. Diberikan ilmu, yang ilmu itu secara adat atau secara kebiasaan tidak mungkin diketahui oleh manusia. Sebagaimana yang terjadi pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annallaha atla'ahu ala ma fi batni zawji. Sehingga Abu Bakar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang janin yang berada di perut ibunya. Dulu belum ada USG. Janin yang berada di perut ibunya
di perut istrinya yang hamil, diberi a'lamallahu annahu unsa. Diberitahukan oleh Allah kepadanya bahwasanya anak yang dikandungi istrimu itu adalah anak perempuan. Ini ilmu ya merupakan karamah bagi Abu Bakar. Demikian juga al-mukasabah, penampakan yang dari jauh, yang tidak dilihat, yang secara secara kebiasaan tidak mungkin, seperti yang terjadi pada diri Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana yakhtubun nasu yaumal jum'ah. Ketika itu dia berkhutbah pada hari Jumat di atas mimbar. Fasami'uhu yaqulu, maka manusia mendengarkan khutbah Umar, di antara mengatakan, langsung Umar mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah al-Jabal, gunung. Kemudian fa'ajibu min hadzal kalam. Manusia ketika di Madinah yang mendengarkan khutbahnya Umar merasa heran dengan perkataan Umar tersebut. Summa sa'aluhu, kemudian mereka bertanya tentang kepada Umar. Kemudian faqala, maka berkata Umar, innahu kasyafa lahu an Sariyah bin Zunayn ibnu Zunayn wa Qa'adun fawadihi min Iraq. Sesungguhnya kata Umar, sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu pasukannya, yang mana di antara pemimpin pasukannya namanya Sariyah bin Zunayn. Pasukannya itu dikepung oleh musuh, mahsurun an-adwi, dikepung oleh musuh, maka fawajjahu ila jabal. Maka Umar ketika melihat itu dia berteriak menyampaikan dari Madinah, ya Sariyah Jabal, wahai Sariyah bin Zunayn, ke Jabal, gunung, ke gunung. Sehingga Sariyah juga yang ada di sana mendengarkannya perkataannya Umar yang ada di Madinah dan Irak, ya, Madinah dan Irak jaraknya sangat jauh, maka dia ke gunung sehingga Allah SWT menyelamatkan dia disebabkan karena arahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan karamah yang terjadi pada diri Umar dan karamah yang terjadi pada diri Sariyah bin Zunayn sebagai busrul mu'ajjilah, sebagai kabar gembira bagi mereka tentang keimanannya. Kemudian amal qudratu wa ta'sir, di antara karamah juga bentuk karamah adalah kemampuan atau ta'sir, ya, ta'sir atau pengaruh. Sebagaimana apa yang terjadi pada diri Maryam ketika dia pohon kurma, bagaimana perempuan bisa membayangkan pohon kurma yang besar, ya. Cuma dia sendiri atau dia menyadarkan dirinya, maka jatuhlah pohon kurma tersebut dari atas. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran, dalam surat apa saya tidak penting, sebutkan dalam Al-Quran tentang mujizat karamahnya yang terjadi pada diri Maryam tersebut. Demikian juga disebutkan dalam surat An-Naml tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menginginkan agar singgasananya Ratu Balqis ada di depannya. Disebutkan salah seorang dari mereka menyebutkan, orang yang telah memberikan kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfaqa. Saya akan mendatangkan ars tersebut di hadapanmu, atas singgasananya Ratu Balqis di hadapanmu sebelum engkau mengedipkan matamu. Sebelum mengedipkan mata, ya, langsung ada di depannya Nabi Sulaiman. Ini adalah termasuk kemampuan atau putra yang diberikan kepada orang tersebut sebagai karamah baginya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya karamah ini dalam kitab Aqidah Wasithiyah, karamah ini maujudatun fiha ila yaumil qiyamah, akan terjadi sampai hari kiamat. Karamah ini yang terjadi pada diri wali-wali, pada orang mukmin yang bertakwa, wali-wali Allah, terjadi berlaku atau terjadi bisa terjadi sampai hari kiamat.
Islam ini ya, apakah ada dalilnya bahwasanya sampai di hari kiamat atau sampai di akhir-akhir hari kiamat akan terjadi keramat? Bisa apa-apa bisa berlaku keramat atau Allah melakukan keramat sampai hari kiamat? Kira-kira mana dalilnya? Adakah dalilnya? Tidak mungkin Syekhul Islam mengatakan demikian kalau dia tidak berdasarkan dalil. Ada seperti Allah adalah penolong bagi orang mukmin yang dia Allah mengeluarkan yukhrijul minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan dari kegelapan menjadi cahaya. Bukan itu dalil secara nakal, secara sampai yang menunjukkan bahwasanya karamah itu terjadi sampai pun pada akhir-akhir terjadi hari kiamat. Salah satu ciri besar terjadinya hari kiamat adalah Dajjal. Ya. Dajjal. Adanya Dajjal. Siapa yang membunuh Dajjal? Nabi Isa. Tapi siapa yang Dajjal ingin membunuhnya tapi tidak bisa? Seorang pemuda. Pemuda ini diberikan karamah kepadanya. Tidak bisa terbunuh oleh Dajjal. Karamah kepadanya. Disebutkan oleh sini, fa inna Rasulullah SAW akhbara fi kisah Dajjal annahu yad'u rajulan minan nasi minas sabab. Rasulullah menceritakan bahwasanya Dajjal nanti ketika keluar dia mendatangi semua kampung-kampung kecuali Makkah dan Madinah. Kemudian dia mempunyai diberlakukan kepadanya dia akan membunuh siapa saja yang dia kehendaki kemudian dia hidupkan. Kemudian dia mendapatkan seorang pemuda, ya, pemuda itu mendatangi Dajjal. Dia datang sendiri kepada Dajjal. Dia tidak datangi Dajjal. Dia mengatakan, "Kazzabta, engkau pendusta. Engkau pendusta." Kemudian Dajjal ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dia membunuh pemuda tersebut dengan membagi dua badannya. Dua badannya, ya, kemudian dilemparkan ke sebelah sana, kemudian Dajjal melewati di antara dua belahannya tersebut. Setelah itu Dajjal dengan izin Allah dia menghidupkan kembali orang tersebut. Ya, menghidupkan kembali, mengumpulkan bagiannya kemudian hidup kembali. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kata pemuda tersebut, demi Allah, ya, ma kuntu fika asaddu basiratin minni al-yawm. Saya tidak pernah meyakini tentang kedustaanmu melebihi daripada keyakinanku hari ini setelah engkau membunuh saya. Maka Fayuri Dajjal untuk ayat dulu, Dajjal kembali untuk membunuhnya, maka la yusallitu alaihi, dia tidak mau membunuhnya. Jadi pemuda tadi datang, dia mengatakan, "Kazzabta, engkau adalah pendusta, innama anta al-masihud Dajjal." Sesungguhnya engkau adalah Masihud Dajjal allazi akhbarana anka Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami dari sejak zamannya Rasulullah sampai hari kiamat masih ada orang Taifah al-Mansurah, masih ada orang yang senantiasa menegakkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia mengatakan, engkau adalah pendusta, Masih Dajjal, sebagaimana yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami. Seorang alim ini penuntut ilmu hadis, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, berguna baginya ketika zaman fitnah, berguna baginya ketika terjadi fitnah besar Dajjal. Maka dia mengatakan, engkau pendusta sebagaimana yang diajarkan, yang dikabarkan Rasulullah SAW kepada kami. Jadi sampai hari kiamat masih ada seorang pemuda yang belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, ya,
belajar perkataannya Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dia meyakini dan mengamalkannya, maka diberikan karamah baginya. Dajjal tidak bisa membunuhnya. Ya, satu-satunya orang yang tidak bisa dibunuh Dajjal adalah dia. Tidak bisa lagi Dajjal membunuhnya. Ya, kita cukupkan mungkin sampai sini. Mungkin ada yang bertanya tentang masalah karamah para wali atau dan selainnya. Saat di Abu Waqqas juga pernah juga membawa pasukannya menyeberang di atas Sungai Dajjal. Ya, bukan cuma Al-Hadrami, tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas juga, ya, dia pernah membawa pasukannya menyeberangi Sungai Dajjal. Dajjal, ya. Dajjal. Ada juga Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah orang yang berhijrah, wanita yang berhijrah sendirian dari Mekah, Madinah jaraknya sekitar 400 kilo. Berhijrah sendiri, jalan kaki siang dan malam selama sepekan, ya. Kalau naik kendaraan sepekan, ya. Kalau tidak naik kendaraan atau berapa? Perempuan sendiri, kehabisan bekal, tidak ada air, sangat kehausan. Maka tiba-tiba dia mendengar ada suara lagi, kemudian dia mengangkat kepalanya, ternyata ada timba dia yang berisi air, kemudian diminumnya. Setelah hilang hausnya, kemudian timba itu naik kembali. Ya, ini adalah nama seorang muhajirah, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya saya ketika itu menjadi salah satu pasukan Al-Hadrami, pemasyainya Al-Ma'i, kami berjalan di atas air. Abu Hurairah, fa wallahi demi Allah, ma ibtala lana qadan wala khaf wala khafir. Tidak dikena, ya, kaki kami, sepatu kami dan kuku kami tidak dikena air. Wa kana al-jaisu arba'ah alafin. Ketika itu tentara itu atau pasukan berjumlah 4.000 orang. 4.000 orang dalam di atas air. Ini amal jamaah, ya, berjihad itu amal jamaah. Maka tidak boleh ada orang kelompok-kelompok atau orang yang ikut berjihad itu orang berbuat maksiat, karena ini akan mengacaukan barisan, ya, mengacaukan barisan. Amal jamaah sehingga ketika mereka beriman semua, maka mereka bisa dengan izin Allah mereka bisa melewati jalan di atas air. 4.000 orang pasukannya. Jadi sebelumnya pimpinannya Al-Hadrami dia turun, dia salat 2 rakaat, kemudian dia mengatakan, ya Halim, ya Adim, ya Halim, ya Adim, ajisna. Ya. Wahai Allah yang Halim, wahai Allah yang Agung, ajisna. Ya, lewatkanlah kami di atas laut ini. Kemudian dia setelah itu dia berdoa dengan keyakinannya, dia ambil tali kekang kudanya, kemudian dia beritakan kepada para pasukannya, jauh masuk di bismillah. Lewatlah dengan baca bismillah. Maka mereka melewati dengan tanpa mereka melewati semua pasukannya dengan tanpa ada sedikit pun yang kena air. Padahal silakan yang bertanya. Apakah karamah itu hanya berlaku sekali saja atau bisa berulang? Berulang-ulang. Apakah bisa berulang atau hanya satu kali saja? Kalau berulang-ulang itu berarti karamah itu terjadi sekali-sekali
sebabnya atau tujuannya, maka berlaku. Kalau tidak ada, tidak berlaku. Jadi seumpama tadi Al-Hadrami bisa berjalan di atas air, mungkin kalau tidak membawa pasukan tidak bisa dia berjalan di atas air. Ini karena dia membawa pasukan di dalam Allah SWT. Oke? Hukumnya mengambil semacam kompensasi gitu atau jangan diberikan saya. Untuk orang menyampaikan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ceramah kemudian dikasih itu amplop. Hukumnya mengambil seperti apa? Ya. Jadi secara asal berdakwah itu adalah ibadah. Namun ibadah seharusnya sebaiknya atau asalnya kita tidak menerima yang demikian ini. Kalau seandainya kita ada orang yang butuh, kemudian kalau kita tidak menerimanya juga akan terbengkalai kehidupan kita karena itulah yang menjadi perhatian kita, memberikan nasihat kepada orang, kepada umat. Kalau seandainya kita disibukkan dengan perkara-perkara yang lain dunia, kemudian terbengkalai dengan perkara-perkara agama, maka dalam keadaan demikian dibolehkan bagi kita untuk mengambil secukupnya dari hadiah atau apa yang diberikan. Tapi kalau seandainya antum adalah orang yang berkecukupan, maka sebaiknya antum tidak menerimanya sebagai kesempurnaan daripada pahala yang Allah berikan nanti kepadamu di hari kemudian dengan dakwah tersebut. Jadi itu mungkin jawaban. Jadi tergantung daripada keadaan. Sebagaimana kalau ada orang yang ditugaskan sebagai muazin atau ditugaskan sebagai imam, maka kalau dia tidak diberikan mukafa'ah, maka dia tidak memperhatikan tugasnya sebagai muazin atau tugasnya sebagai imam, maka terbengkalailah perkara agama ketika itu. Ketika itu maka boleh baginya untuk menerimanya karena sebagai kompensasi atau pengganti daripada waktu yang dia luangkan untuk mengurus ibadah sehingga terlalaikan dia daripada mengurus dunianya. Jadi tergantung dari keadaannya. Tidak boleh kita mengharamkan secara mutlak dan tidak boleh juga kita membolehkan secara mutlak. Tergantung dari keadaan orang tersebut. Apalagi mungkin dia seorang alim, dia paling tahu tentang keadaannya. Kita tahu tentang keadaannya. Adapun kita juga paling tahu tentang keadaan kita. Kalau seandainya kita mampu, cukup bagi kita untuk dia berusaha tidak mengambilnya. Kalau seandainya juga kita butuh, maka boleh kita mengambilnya. Makanya ibret Inggris bersama orang alim. Saya pernah membaca atau mendengar bahwasanya itu bukan orang alim, itu malaikat. Bahwasanya di situ dijelaskan bahwasanya yang lebih kuat adalah malaikat daripada iblis. Apakah itu Antum baca di mana? pernah mendengar tadi? Di sini dikatakan masal ma waqa lil ladzi indahu ilmun minal kitab. Disebutkan Al-Qur'an orang yang telah diberikan ilmu dari kitab. Jadi orang yang diberikan ilmu dari kitab dia adalah orang alim yang diberikan ilmu, dia diberikan ke karamah baginya. Jadi di situ bukan malaikat disebutkan. Dalam Al-Qur'an jelas dikatakan apa orang alim, orang yang diberikan ilmu Alkitab. Kalau seandainya malaikat tidak perlu dia diberikan ilmu yang demikian. Tidak ada. Tapi disebutkan orang yang diberikan ilmu dari Alkitab. Ya, dia mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda
mengatakan ana atika bi qabla an taquma bi maqami. Sebelum engkau berdiri dari itu padamu, kalau dia ini sebelum kedipan mata. Sebelum kedipan mata, ya, kedipan mata begini. Apalagi satu mata saja mungkin begini. Kedipan mata ya. Apa balik aja. Ini ada jin punya kekuatan, diberikan kekuatan. Kalau jin itu, ya jin itu sama dengan manusia. Kalau dia bertakwa dan beriman, maka boleh jadi terjadi karamah. Karena setiap orang yang bertakwa, termasuk jin dan manusia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terjadi, tapi itulah perkara yang tidak dijelaskan kepada kita. Hanya kiasnya atau teorinya demikian. Betul? Ada lagi? Yang terkenal di Purworejo tentang wali songo itu kenapa mereka sehingga dijuluki wali songo, ada Pak Roma untuk menjelaskan. Kemudian yang kedua tentang penaklukan Konstantinopel, kan sudah ada khilafah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah. Ada saya sesuatu saya ingat pada saat belajar detail bahwa nanti ada khilafah yang akan melakukan Konstantinopel, dan di situ ceritanya di artikel itu mereka melewati daratan hingga bisa menyambut ada di ibu kota. Bagaimana? Apakah sebagai Roma? Yang pertama wali songo ini tidak ada asar, tidak ada sesuatu dasar yang bisa kita jadikan hujah tentang kebenaran cerita wali songo tersebut. Hanya cerita-cerita dari orang-orang yang kita tidak bisa jadikan hujah. Tapi konon kabarnya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pertama-tama menyebarkan Islam, menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Tetapi adapun yang dikatakan dikisahkan tentang karamah-karamah yang terjadi pada mereka, maka tidak ada dasar yang kuat yang bisa kita pegangi untuk kita membenarkan karamah-karamah yang ada pada mereka. Oleh karenanya dalam hal ini kita tawakuf lebih bagus, tidak membenarkan juga dan tidak menstabilkan. Oleh karena boleh jadi terjadi juga karamah pada diri mereka. Kemudian yang kedua, masalah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya mana yang lebih dulu kita taklukkan, apakah Konstantin atau Roma? Maka kata Rasulullah SAW Konstantin. Dan ini sudah terbukti pada zamannya Al-Fat, mereka melewati darat, mereka memotong gunung karena di lautan sudah tidak bisa mereka lolos karena dijaga dan dijaga ketat, maka mereka memotong gunung. Ya, memotong gunung, bahkan dalam riwayat perahunya disorong di atas gunung melewati kapalnya disorong di atas gunung, kemudian melewatinya gunung tersebut, kemudian mereka menyerang dari arah lain dari Konstantinopel tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya umat Islam nanti akan menang dari musuh-musuhnya, karena nanti di akhir-akhir zaman kita akan mengalahkan Romawi, kerajaan besar dari Nasrani. Padahal ada lagi. Saya pernah melihat bahwa ada iparnya dia sebelum dia mengenal dakwah dia bermimpi dicabut nyawanya. Dalam posisi dia kemar. Ketika itu dia terbangun dan kemudian sebenarnya dia pergi sholat ke masjid yang sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah dia mengenal sunnah. Apakah ini juga salah satu karamah atau gimana? Karamah itu artinya kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi. Adapun mimpi ini bukan karamah. Mimpi itu kata para ulama ada 3 macam. Yang pertama mimpi yang merupakan bawaan daripada sebelum tidur, merupakan permainan bawaan sebelum tidur sehingga teringat ketika tidur. Yang kedua mimpi yang merupakan mimpi-mimpi kebaikan, merupakan salah satu daripada ilham, mimpi untuk melakukan kebaikan atau untuk menghidupkan sunnah. Maka ada satu ilham yang baik untuk kita laksanakan. Kemudian mimpi buruk yang tidak boleh kita ceritakan. Kalau mimpi
yang nyata, bukan mimpi. Betul? Ya, betul. Kalau pakai rantai babi itu gimana? Rantai babi. Kan berjalan di air, kembang dan Ada rantai babi. ya, belum mencari dulu. Tapi tidak dapat. Tidak pernah dapat. Tidak dapat. Ya, Pak. Tidak pernah dapat. Iya. Coba aja itu kononya di sana, tapi jangan Rantai babi tujuannya untuk kembang. banyak. Hah? Banyak. Tujuannya Saya kerja di air, datangkan mau banyak. Itu macam-macam. namanya hurabat atau takhayul, cerita-cerita yang tidak ada kebenarannya. Rantai babi, kemudian mumi manusia yang kecil tidak pernah kita dapatkan. Ya. Tidak pernah kita dapatkan dari cerita-cerita demikian ini. Pulau api, pulau air, tidak pernah kita dapatkan yang demikian ini. Pulau manusia, pulau perempuan, naga sikoi, tidak pernah kita dapatkan yang demikian ini. Tidak pernah, hanya cerita-cerita saja. Maka kalau takhayul, yang mana tidak boleh kita percaya yang demikian ini. Habis uang kita, habis waktu kita untuk mencari yang demikian ini. Sekarang itu bukan dijual lagi per biji Ustaz, per liter nih. Amin. Pulau begitu. Pulau. Bukan lagi per biji, kan per biji sekarang per liter. Rantai babi. Tahu serantainya ranci. Saya kalau dikasih rantai emas, tidak bisa. Rantainya ranci.